welcome to my channel. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel aku kali ini. Dan di kesempatan kali ini, aku akan membawakan satu buah legenda horor yang berjudul Hantu Maria Lago. Hantu yang terkenal di Filipina, yang juga merupakan hantu kanibal, yang bahkan dengan tega membunuh anaknya sendiri hanya untuk menuntaskan hasratnya sebagai seorang kanibal. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe-nya, jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Setuju guys? So, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi ceritanya. By the way guys, kita semua tuh udah pada tahu bahwa cerita horor atau legenda horor itu nggak hanya berasal dari Indonesia, melainkan juga dari negara-negara lain selain Indonesia. Nah contohnya si Maria Lago ini yang berasal dari Filipina. By the way, kisah Maria Lago ini sangat terkenal di kalangan rakyat Filipina, atau bahkan di luar dari negara Filipina itu sendiri. Yang dimana kisah ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Maria Lago yang menjadi hantu karena kutukan yang menular kepadanya. Dikisahkan bahwa sebenarnya Maria Lago ini dulunya merupakan seorang perempuan biasa yang sudah berumah tangga dan memiliki 2 orang putra. Ketika itu suami dari si Maria ini tidak mampu untuk membiayai kehidupan putranya dan juga si Maria ini. Nah prihatin nih mengenai perekonomian mereka yang semakin hari semakin memburuk. Akhirnya si Maria ini mencoba untuk melamar pekerjaan sebagai perawat lansia. Setelah melewati tahapan wawancara, akhirnya si Maria ini berhasillah mendapatkan pekerjaan sebagai perawat lansia yang merawat seorang kakek-kakek dengan kondisi yang memang sudah lumpuh. Awalnya si Maria ini berpikir bahwa keadaan kakek tersebut yang memang sudah lumpuh itu disebabkan oleh usianya yang memang sudah renta. Dan by the way guys, kakek ini tuh sebenarnya orangnya sangat baik. Dia memperlakukan si Maria ini dengan sangat baik. Hingga pada akhirnya si kakek tersebut mengatakanlah penyebab utama kenapa dia bisa lumpuh. Dan ternyata guys, kakek tersebut lumpuh karena sebuah kesengajaan. Yaps, betul. Karena ada seseorang yang sengaja membuat si kakek ini lumpuh guys. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, si kakek ini mengatakan kepada si Maria bahwa saat itu dirinya tengah terinfeksi virus kanibal. Mengetahui mengenai virus kanibal tersebut, anak-anak dari si kakek ini nggak mau tuh buat ngerawat si kakek. Jadi mereka ini kayak takut gitu loh kalau tertular dari si kakek tersebut. Jadi mereka ini mikirnya kalau virus kanibal yang ada di dalam diri kakek ini mungkin aja bisa menular ke mereka gitu loh. Terlebih lagi, mereka ini juga berpikir bahwa bisa jadi suatu ketika si kakek ini malah justru mencelakai mereka, membunuh mereka, bahkan juga menyantap daging mereka. Hingga pada akhirnya si Maria ini datanglah ke rumah mereka melamar pekerjaan sebagai perawat di rumah tersebut. Tentu keluarga kakek ini menawarkan gaji yang memang sangat tinggi gitu loh, dengan satu syarat, yakni mau merawat si kakek ini. Dan waktu itu si Maria ini memang sangat butuh banget duit gitu kan, hingga pada akhirnya dia ini kayak menerimalah pekerjaan di sana. Awal mulanya si Maria ini nggak percaya gitu loh ketika si kakek ini mengatakan hal tersebut. Si Maria ini berpikir bahwa virus kanibal ini hanyalah mitos belaka. Karena memang kesehariannya si kakek ini memang orang baik gitu loh. Dia tuh kayak nggak neko-neko dan si Maria ini nggak melihat hal yang aneh yang ada dalam dirinya atau tindak perilakunya si kakek tersebut. Jadi dia kayak nggak menaruh curiga sama sekali sama kakek ini. Bertahun-tahun Maria ini menjalankan profesinya sebagai perawat si kakek ini. Tentunya dengan gaji yang memang tinggi, seperti yang ditawarkan oleh para anak-anak dari kakek tersebut. Hingga pada suatu ketika, Maria ini berpikir bahwa tabungannya ini udah cukup lumayan banyak gitu kan, untuk membiayai dia dan juga keluarganya dia. Dia juga merasa bahwa uangnya ini cukup untuk modal dia membuka sebuah usaha. Hingga pada akhirnya dia ini juga memutuskan untuk kembalilah ke keluarganya, kayak pengen kumpul lah sama keluarganya lagi. Dan karena alasan inilah si Maria ini kayak berpikir untuk berhenti bekerja aja gitu kan. Nah awal mulanya ketika dia mengutarakan hal tersebut kepada anak-anak dari si kakek ini, kayak mereka ini kayak nggak keberatan gitu kan. Asalkan si kakek ini juga nggak keberatan mengenai kepergiannya si Maria ini. Dan pada akhirnya si Maria ini mencoba untuk mengatakanlah apa yang ia inginkan kepada si kakek ini, kayak semacam pamit lah gitu. Tapi guys, ternyata ketika si kakek ini mendengar apa yang disampaikan sama Maria mengenai kepulangannya ke rumah, si kakek ini malah justru marah, meraung-raung, menangis terseduh-seduh.
Karena bagaimanapun kedatangannya si Maria ini sangat banyak amat membantu si kakek tersebut guys untuk melewati hari-harinya gitu loh. Jadi si kakek ini kayak nggak mau lah gitu ditinggal sama si Maria ini. Nah si Maria nih yang melihat kakek yang biasanya biasa aja, baik, ramah, senyum, dan ngobrol segala macamnya, dan tiba-tiba melihat si kakek yang lagi terpuruk, terseduh-seduh, nangisnya sampai kayak gitu, hingga akhirnya si Maria ini memutuskan untuk tetap bekerja waktu itu, tapi sampai setengah hari aja gitu kan. Nah si kakek yang mendengar keputusannya si Maria ini kayak nggak puas hati gitu loh, dan dia tuh kayak nggak mau ditinggal sama si Maria ini, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menggigit tangan si Maria ini, bahkan sampai putus ketika si Maria ini mencoba untuk memberikan atau menyuapi makanan ke mulut si kakek ini. Jadi digigit itu tangannya sampai hampir putus guys. Nah melihat tangannya emang udah luka gitu kan, udah hampir putus, dia ini langsung teriak untuk meminta pertolongan dari si anak-anak kakek ini. Dan ketika anak-anak kakek ini datang, alih-alih mereka ini membantu guys, malah justru anak-anak dari kakek tersebut tuh kayak langsung lari ketika mereka ini melihat luka dan juga darah yang mengucur dari tangannya si Maria Labu ini. Jadi nggak ditolong tuh, mereka langsung kabur gitu aja gitu. Setelah kejadian digigit ini, awal mulanya tuh kayak Maria tuh kayak nggak ngerasa ada yang aneh, kayak dia tuh ngerasa bahwa dia ini baik-baik aja. Tapi lama-kelamaan dia ini mulai merasa ada yang aneh nih di dalam dirinya sendiri. Si Maria ini begitu bernafsu untuk makan daging manusia ketika dia melihat manusia lain yang berada di depannya. Bahkan dia ini sempat menggigit tangan dan juga pahanya sendiri untuk mencicipi darah dan daging manusia guys. Dan puncak dari infeksi virus kanibal ini adalah si Maria ini dengan tega dan secara sadar membunuh kedua anaknya sendiri dan memasaknya beserta juga darahnya. Jadi daging dan darah dan tulang dijadiin satu dimasak sama si Maria ini. Nah kelakuannya ini akhirnya kepergoklah sama suaminya. Suami yang ngelihat kayak gini, anaknya udah dibikin daging cincang begitu, langsung ngamuk, dia langsung ambil pisau, langsung nusukin wajah si Maria ini. Tapi akhirnya si Maria ini berhasil kabur dari rumah dan bergentayangan menjadi hantu kanibal seantero Filipina. Tapi ketika aku mencoba melakukan riset lagi mengenai hantu Maria Labu ini, ada juga versi yang mengatakan bahwa sebenarnya si kakek ini memang memiliki ilmu hitam gitu loh, yang secara tidak sadar turunlah ke si Maria ini, yang nggak disadarin sama si kakek dan nggak disadarin juga sama si Maria. Hingga pada akhirnya si kakeknya ini meninggal dan si Maria ini pergilah ke Kanada untuk bekerja di sana. Dan disinilah guys, ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya si Maria Labu ini mulai bereaksi. Ilmu hitam yang ada di dalam dirinya si Maria ini membuat Maria menjadi makhluk yang sangat mengerikan, yang membunuh dan juga memangsa manusia. Nah setelah masa kerjanya habis nih di Kanada, akhirnya si Maria ini kembalilah pulang di rumahnya sendiri. Dia dengan tega membunuh dan memakan anaknya sendiri. Tapi bedanya di versi ini, si Maria ini nggak memasak daging si anaknya, jadi kayak langsung disantap gitu loh. Dan ternyata ketika si Maria ini tengah memangsa kedua anaknya ini, kepergoklah sama si suaminya. Nah suaminya yang marah melihat anaknya dimangsa sama ibunya sendiri, akhirnya dia ini menusukkan pisau ke kepalanya si Maria hingga hampir terbelah guys. Tapi karena ada ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya si Maria ini, yang membuat si Maria ini tetap bertahan hidup dan berhasil keluar dari rumahnya. Bahkan digadang-gadang bahwa si Maria Labu ini masih hidup hingga saat ini guys. Konon katanya, sosoknya ini masih menyebar teror di kalangan masyarakat Filipina. Nah itu tadi cerita mengenai hantu Maria Labu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Atau apakah kalian pernah membaca di versi yang selain aku angkat di sini? Boleh tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya guys. Dan segitu dulu konten aku kali ini. Thank you buat kalian yang masih nonton di detik ini. Dan aku harap juga kalian menikmati cerita aku kali ini juga. Dan seperti biasa aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe-nya. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Oke guys, see you di next video. Bye bye.